Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin gak ada di antara kita yang pengen supaya pisah sama orang tua nanti di akhirat. Kita pengennya sama orang tua bareng-bareng terus. Gak ada di antara kita yang punya cita-cita di akhirat pisah, satunya di surga, satunya di neraka. Gak ada. Saya gak bisa bayangkan ya di dunia makan bareng satu meja, bercengkrama bareng, piknik bareng, tahu-tahu nanti di akhirat satunya di neraka, satunya di surga. Nauzubillah min dzalik. Kita pengennya bareng-bareng terus. Kita pengen supaya di surga nanti bareng. Gimana caranya Ustaz? Supaya nanti kita bisa beserta dengan orang tua kita surga. Caranya ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21. Surat apa? At-Tur. Surat At-Tur ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, keturunannya juga beriman. Jadi orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan antara anak dengan bapaknya, dengan ibunya. Digabungkan di mana? Di surga. Jadi kalau kita pengen bareng sama orang tua kita di surga, sama-sama berusaha menjadi insan yang beriman. Anaknya sholat, orang tuanya juga sholat. Anaknya ngaji, orang tuanya juga ngaji. Anaknya berakidah benar, orang tua juga berakidah benar. Nah inilah tugas. Entah itu tugasnya orang tua atau tugasnya anak, tergantung siapa yang dapat hidayah duluan. Kalau yang dapat hidayah duluan anak, maka dia berusaha bagaimana supaya orang tuanya juga mendapatkan hidayah. Sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya yang dapat hidayah duluan, kita berusaha untuk anak kita pun mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah bisa sukses untuk mendakwai keluarga kita, anak, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, masya Allah semuanya dapat hidayah. Inilah orang-orang yang sukses. Makanya definisi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka inilah orang yang sukses. Sukses itu bukan diukur dari mobil kita yang mewah, rumah kita yang megah, tanah kita yang luas. Bukan. Kalau kita bisa masuk surga, satu keluarga masuk surga, sukses. Akan tetapi untuk kesana kan tidak mudah. Untuk kesana tidak mudah. Butuh perjuangan. Ketika kita sebagai anak misalnya dapat hidayah dulu, gimana kita mengajak orang tua kita? Harus banyak etika yang kita perhatikan. Antara lain ketika kita ngajak orang tua kita, jangan sampai omongan kita itu terkesan untuk menggurui. Terkesan untuk menggurui. Ayo Pak, ngaji yuk Pak, biar pinter. Kemudian ketika nyetel radio, nih dengerin biar tahu. Emang antum dia lagi ngajari anak TK apa? Etika. Ini salah satu hal yang amat disayangkan, mulai pudar. Bahkan mungkin mulai hilang dari sebagian orang-orang yang sudah ngaji, tapi etikanya mana? Sama orang tua jangan menggurui, kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, kalau misalnya nyetel radio misalnya ya, ini memanfaatkan media. Jadi selain kita tidak menggurui, berusaha untuk memanfaatkan media. Ya kalau memang kita belum bisa ngomong sama orang tua kita langsung, kita setel radio dan gak usah kita katakan ini dengerin, gak usah. Kita setel aja ya radio tersebut, seakan-akan kita dengerin, ya cuman suaranya agak dibesarin dikit. Siapa tahu nanti ada satu dua yang masuk ke telinga orang tua kita.